Saya memiliki seorang yang kulitnya putih dan cantik. Pacar CEO berpenampilan dewasa dengan kaki panjang. Saat ini dia berbaring malas di tempat tidur sambil meregangkan tubuh. Dia memandang dengan menggoda saya yang menyusut seperti anak burung di sampingnya. Saya tidak berani bergerak sedikit pun. Lalu dia langsung membungkuk dan menekan saya ke bawah. Saya menggosok-gosok tangan dan menjawab dengan lemah. Semua kesalahpahaman hanyalah kesalahpahaman. Apalagi? Apakah kamu juga bersalah? Hehe. Bisakah kita berdamai? Hanya karena saya pura-pura mati dan melarikan diri. Baru saja tertangkap dan kembali. Dulu saya demi menghindari akhir yang menyedihkan. Memanfaatkan kesempatan dia melamar cinta pertamanya. Saya dengan tegas menelan rasa sakit. Meniru seorang senior. Memanfaatkan titik evakuasi pernikahan untuk melarikan diri dengan teknik mati. Meskipun tidak mendapatkan uang apapun, tapi mendapatkan reputasi yang baik. Semua orang mengira saya mengorbankan diri demi cinta. Bahwa saya adalah pecinta sejati. Hingga 6 bulan kemudian, dia tidak sengaja menjatuhkan kotak abu saya. Menemukan di dalamnya sebatang bubuk kapur renovasi yang sudah menggumpal. Sekarang melihat di ponsel ada hadiah penangkapan senilai 1 miliar. Serta wajah saya yang tampan yang membuat dewa dan manusia marah. Saya tiba-tiba merasa pura-pura mati ini sepertinya sudah melampaui batas. Menikahlah dengan saya. Di dalam aula pesta mewah, lampu kristal berkilau menyilaukan. Jiboda berlutut dengan satu lutut mengangkat cincin berlian sebesar telur merpati. Dengan penuh kasih sayang menatap pacar saya. Liu Ruyan. Liu Ruyan mengenakan gaun malam putih. Cantik seperti peri yang turun ke bumi. Dia menutup mulutnya. Mata berkilau air mata. Terharu sehingga tidak bisa berkata-kata. Para tamu di sekitar meletus dengan tepuk tangan meriah dan sorakan. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Saat ini sedang memegang segelas sampanye, berdiri di bayangan sudut ruangan, seperti seorang keamanan yang bertugas dengan penuh tanggung jawab. Darah mengalir ke kepala berdesir. Saya melihat pasangan itu membuat saya tertawa karena kesal. Benar-benar sebuah pertunjukan yang menggetarkan hati. Satu adalah pacar saya, satunya lagi adalah kakak baik yang sudah dia bicarakan selama 800 tahun. Sekarang kakak baik itu akhirnya akan melamar pacar saya. Apakah saya, pacar resmi ini, seharusnya naik dan bertepuk tangan sambil kasih uang bagian? Aku dan Liu Ruyan sudah bersama selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu, nama Jiboda seperti hantu. Selalu muncul dalam hidup kami. Ruyan masuk angin. Kakak Jiboda akan segera mengirimkan obat impor. Ruyan ingin menonton konser. Kakak Jiboda bisa dapatkan tiket VIP barisan pertama. Ruyan ulang tahun. Hadiah dari kakak Jiboda selalu yang paling mahal. Yang paling sesuai dengan keinginannya. Sedangkan aku, obat yang kupakai dia anggap tidak berguna. Tiket yang kupakai antre semalaman. Dia menganggap tempatnya terlalu terpencil. Hadiah yang kupersiapkan dengan hati-hati. Dia langsung menyimpannya ke dalam gudang. Aku seperti badu, berusaha keras tampil, tapi tetap tidak mendapatkan pandangan baik darinya. Sedangkan Jiboda tidak perlu melakukan apa-apa. Dia dengan mudah mendapatkan semua kekaguman dan cinta darinya. Membuatku sempat meragukan apakah dia punya sistem yang memikat hati. Teman-teman menyarankan aku putus saja. Wanita seperti ini menganggapku sebagai cadangan, sebagai pengganti Jiboda. Bukan berarti aku tidak pernah memikirkannya, tapi setiap kali menyebutkan putus, Liu Ruyan langsung menangis seperti hujan di atas bunga pir. Aku dan kakak Jiboda memang hanya hubungan saudara. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Saat dia menangis, hatiku melembut. Aku selalu merasa hubungan 3 tahun ini, 5 batu sekalipun seharusnya sudah dipanaskan. Sampai hari ini aku baru sadar bahwa yang kugenggam bukan batu, adalah edisi koleksi tak terkalahkan Freljord yang asli. Baru kemarin, aku masih bodoh menyiapkan cincin pertunangan. Berencana melakukannya hari ini. Memberi kejutan pada pertemuan teman biasa yang dia sebut itu. Ternyata ada kejutan. Tapi protagonisnya bukan aku. Aku melihat pasangan kotor di atas panggung. Sisa rasa cinta di hati mereka akhirnya hancur menjadi serbuk. Perutku terasa bergejolak seperti ombak besar, seperti menelan 100 lalat. Aku tidak bisa bertahan lagi. Aku berbalik tanpa suara, meninggalkan tempat yang membuatku muak ini. Kembali ke apartemen yang kami tinggali bersama. Hal pertama yang saya lakukan adalah melemparkan cincin pertunangan yang saya siapkan ke dalam toilet. Melihatnya terbawa oleh aliran air. Hatiku merasakan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Sudah selesai, tapi berakhir begitu saja. Terlalu murah bagi mereka. Sebuah gagasan gila perlahan terbentuk di dalam pikiranku. Bukankah Liu Ruyan mencintai saya? Bukankah dia tak bisa lepas dari saya? Kalau begitu, aku akan mati di depannya. Aku ingin dia seumur hidup-hidup dalam rasa bersalah dan penyesalan. Aku ingin menjadi luka yang tak pernah sembuh di hatinya. Agar setiap kali dia melihat wajah Jiboda, selalu teringat pada aku, jiwa tersiksa yang mengorbankan diri untuknya. Aku mengeluarkan kertas dan pena dari laci, mulai menulis surat wasiat. Ruyan, melihat kata-kata ini seperti melihatmu langsung. Ketika kamu membaca surat ini, aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maafkan perpisahanku tanpa pamit. Aku pernah berpikir cintaku dapat menghangatkanmu. Tapi sekarang aku mengerti. Aku hanyalah seorang pengunjung singkat dalam hidupmu. Melihatmu berdiri bersama Jiboda, aku baru mengerti apa itu takdir yang sempurna. Aku lelah dan capek. Semoga kamu bahagia. Jangan memikirkan aku. Setelah menulis, aku menaruh surat itu di tempat paling terlihat di meja samping tempat tidur. Lalu aku menelpon teman buruku, Wang Pangzi. Pangzi, tolong bantu aku. Ada apa, Yang? Suaramu terdengar tidak normal. Kamu tidak benar-benar menyerah, kan? Kurangi omong kosong. Bantu aku mengurus surat kematian palsu, surat kremasi, dan 1 kotak abu. Di seberang telepon, Wang Pangzi terdiam. Setelah memotong sebesar ini, katakan saja apakah kamu mau melakukannya atau tidak. Kalau mau, harus melakukannya. Sudah lama aku tidak suka pasangan bajingan itu. Tapi, Kak, abu ini sulit diatur. Aku tertawa sinis. Pergi ke pasar renovasi, beli sekantong kapur paling murah. Masukkan ke dalam kotak. Selesai. Kak,
Kamu benar-benar jenius. Selesai urusan. Serahkan semua ini bersama surat wasiatku kepada Liu Ruyan. Ingat, aktingnya harus sedikit. Katakan saja aku melompat ke sungai. Mayatnya tidak dapat ditemukan. Tenang saja. Akting setingkat Oscar, seperti pemenang aktor utama, dijamin membuatnya menangis dengan jelas. Menutup telepon. Aku mengamati ruangan ini yang penuh kenangan antara aku dan Liu Ruyan. Di dinding masih tergantung foto bersama kami. Di foto itu, aku tersenyum seperti orang bodoh. Aku berjalan ke sana dan mengambil foto itu. Bersama semua jejakku di sini, semuanya dikemas. Aku juga mencuri gantungan pakaian Liu Ruyan dan stocking hitam asli. Akhirnya aku menarik koper dan berdiri di depan pintu. Aku menoleh dan melihat sekali terakhir. Selamat tinggal, Liu Ruyan. Selamat tinggal, diriku. 3 tahun sial ini. Mulai sekarang, Hiqiang sudah mati. Yang masih hidup adalah Xiao Wang yang baru lahir. Setengah tahun kemudian, kota pantai Sanya, sinar matahari, pasir, bikini. Aku, Wang Wei, memakai kacamata hitam, mengenakan celana pendek berbunga, berbaring di kursi pantai, menikmati minum jus kelapa dingin. Angin laut berhembus, membawa aroma asin lembab. Tak jauh, beberapa wanita berpostur seksi tertawa dan bermain. Hari-hari ini sungguh seperti hidup dewa. Setelah berpura-pura mati dan melarikan diri, aku menggunakan tabungan untuk mengganti identitasku. Menuju selatan, sampai di surga liburan ini. Tanpa jebakan mematikan Liu Ruyan. Tanpa jiboda, saudara baik yang bayangannya tak pernah lepas. Udara menjadi jauh lebih segar. Wang Pangzi kadang video call denganku, melaporkan perkembangan urusan setelah kematian. Konon setelah aku mati, Liu Ruyan sangat berduka. Di tempat, dia menangis sampai pingsan di pesta pertunangan. Lamaran Jiboda pun otomatis gagal. Pada upacara pemakaman selanjutnya, Liu Ruyan bahkan memelukku. Naihe Shihui Fen menangis terisak, mengklaim tidak akan menikah selain aku. Ingin menjadi janda seumur hidup demi aku. Perayaan cinta berkorban yang megah ini langsung menjadikannya CEO wanita paling romantis yang terkenal di seluruh internet. Tak terhitung netizen terharu oleh cintanya yang berlebihan. Mereka berbondong-bondong masuk ke ruang siarnya, memberinya dukungan, menyemangatinya. Secara kebetulan mereka membeli habis semua produk perusahaannya. Harga saham grup Liu pun melambung tinggi, meningkat berkali-kali lipat. Aku rela mengorbankan nyawaku demi dia mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Wanita ini memang pandai berakting. Aku menggesek ponsel, melihat berita-berita tentang Liu Ruyan. Di foto, dia selalu memakai pakaian serba hitam. Ekspresinya muram, sudut matanya masih berair. Terlihat terluka karena cinta. Penampilan yang menyedihkan. Di kolom komentar, orang mengekspresikan kepedulian dan pujian kepada dia. Bos Liu terlalu tergila-gila. Wanita baik seperti ini. Bagaimana pria itu rela meninggalkannya? Yang sudah tiada. Sudah tiada. Bos Liu, jaga kesehatanmu ya. Kasihan pada Bos Liu. Semoga dia cepat keluar dari kegelapan. Aku tertawa sinis. Aku langsung melaporkan. Alasan laporan: penyebaran informasi palsu, menipu perasaan konsumen. Saat aku bersuka cita atas nasibnya, layar ponsel menampilkan permintaan video call dari Wang Pangzi. Aku menjawab video call. Wajah gemuk Wang Pangzi muncul di layar. Keringat mengalir deras. Terengah-engah. Kakak Kiang-Kiang ada masalah besar. Aku melepas kacamata hitam, mengernyitkan alis. Ada apa? Liu Ruyan yang panik. Dia pasti menyadari abu jenazahmu palsu. Kan? Hatiku berdebar. Kelapa di tanganku hampir terlepas. Darahku langsung membeku. Sebuah rasa dingin menyusup dari kaki hingga ke puncak kepala. Bagaimana bisa begitu pasti? Baru saja aku dapat info. Katanya hari ini dia di rumah mempersembahkan dupa untukmu. Tanpa sengaja dia menjatuhkan kotak abu berharga milikmu. Lalu, suara saya agak bergetar. Lalu, abu itu karena lembab, sudah menjadi gumpalan kapur yang keras. Gulir keluar dari kotak, membuat lubang di lantai. Penglihatanku tiba-tiba gelap, hampir pingsan, benar-benar berantakan. Aku sudah menghitung berkali-kali. Kenapa aku tidak memperhitungkan bubuk kapur? Itu akan menggumpal ketika lembab. Sekarang aku mati sosial. Secara fisik, si Wang gemuk masih berteriak-teriak di sana. Bro, kamu tidak tahu situasinya saat itu. Liu Ruyan langsung membeku di tempat. Ekspresi di wajahnya dari sedih menjadi terkejut, dari terkejut menjadi bingung. Akhirnya berubah menjadi ingin membunuh. Bagaimana keadaannya sekarang? Aku memegang harapan terakhir. Tanya bagaimana. Dia sekarang sedang mencari kamu di seluruh dunia. Wang gemuk mengirimkan saya screenshot. Itu adalah surat hadiah internal. Judulnya, Tangkap Hidup Hiqiang. Isinya sederhana dan kasar. Memberi petunjuk efektif tentang Hiqiang akan mendapat hadiah 100. Jika dapat menangkap Hiqiang hidup-hidup ke hadapan Bos Liu. Sebelumnya, yang menerima hadiah akan mendapatkan 1 miliar. Di foto, aku tersenyum cerah seperti matahari, tampan sampai menggetarkan dunia. Sekarang wajah ini menjadi surat pencarian senilai 1 miliar. Semua organ dalam tubuhku terasa seperti dibasahi air es. Kuku menancap dalam ketelapak tangan. 1 miliar. Liu Ruyan, wanita gila ini. Dia ingin menghancurkanku sampai hancur. Bro, kamu sekarang di mana? Cepat lari. Aku dengar Liu Ruyan sudah menggunakan semua koneksi keluarganya. Baik dunia hitam maupun putih sedang mencarimu. Wajahmu sekarang lebih terkenal daripada bintang top. Kemana aku bisa lari? Aku melihat pengumuman 1 miliar di ponsel. Ingin menangis tapi tidak ada air mata. Saya merasa hari-hari ke depan saya mungkin akan lebih menyiksa daripada mati. Kepanikan hanya berlangsung 3 detik. Saya Hiqiang, bukan? Wang Wei cepat tenang kembali. Berlarilah. Memang harus lari. Tapi tidak boleh berlari sembarangan seperti lalat tanpa kepala. Saya lebih tahu energi wanita itu, Liu Ruyan, daripada siapapun. Karena dia bisa menawarkan hadiah 1 miliar. Itu berarti dia sudah menguasai banyak informasi tentang saya. Identitas saya sekarang, Wang Wei,
Mungkin tidak akan bertahan lama. Saya harus menghilang total sebelum orangnya menemukanku. Saya langsung melompat dari pantai, berlari kembali ke hotel dengan kecepatan sprint 100 meter. Petugas resepsionis melihat saya yang panik. Dia juga melirik menggoda ke arah saya. Bro tampan, kenapa buru-buru check out? Apakah kamu buru-buru pergi kencan? Kencan? Aku tidak mau kencan sama kamu. Sial? Aku buru-buru untuk lahir kembali. Aku dengan marah melemparkan KTP. Dia mendesak berkata, cepat. Ada urusan mendesak. Selesai urusan check out. Aku menarik koper dan berlari keluar hotel. Hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke bank dan menarik semua uang di kartuku. Tidak mengherankan, saat aku memasukkan kartu ke mesin ATM, layar menampilkan, maaf, kartu bank Anda telah dibekukan. Dalam hati saya terasa ribuan kuda liar berlari. Liu Ruyan, kau orang gila. Gerakanmu terlalu cepat. Kan? Aku mengusap saku. Hanya tersisa beberapa ratus yuan tunai. Aku ingin menangis tapi tidak ada air mata. Penjahat dengan hadiah 1 miliar. Sekarang saya begitu miskin sampai tidak mampu membeli tiket pelarian. Jika ini tersebar, itu akan menjadi lelucon paling lucu tahun ini. Tidak ada pilihan. Aku hanya bisa mencari penginapan kecil yang tidak memerlukan KTP dulu. Lalu rencanakan dengan matang. Malam tiba. Aku berbaring di atas tempat tidur keras di penginapan kecil itu. Berbalik-balik tidak bisa tidur. Ponsel sudah kupatahkan menjadi 2. Aku membuangnya ke selokan. Sekarang aku benar-benar orang yang terasing. Terputus dari dunia. Aku mulai merencanakan jalan ke depan. Berlindung kemana-mana jelas bukan solusi jangka panjang. Dengan sifat Liu Ruyan, tidak dapat menemukan saya. Dia pasti tidak akan berhenti begitu saja. Saya bahkan bisa membayangkan dia sekarang menggeram dengan gigi terkatuk. Ikiang, lebih baik kamu jangan sampai aku menangkapmu. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu merasakan apa artinya hidup lebih buruk daripada mati. Mengingat hal ini, saya tidak bisa menahan diri. Gemetar. Saya tidak bisa duduk menunggu kematian. Saya harus mencari cara untuk mengendalikan situasi. Sebuah rencana berani kembali muncul di benakku. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Liu Ruyan pasti mengira aku akan berlari ke daerah pegunungan terpencil dengan sekuat tenaga. Tapi aku menolak. Aku akan kembali ke kota tempat kami sebelumnya berada. Tempat di bawah pengawasannya. Dan aku juga akan muncul dengan cara yang berbeda. Aku bangkit dari tempat tidur. Berjalan ke depan cermin. Melihat wajah tampan di dalam cermin. Wajah ini sekarang menjadi jimat pembunuhku. Aku harus mengubahnya total. Keesokan paginya, aku menggunakan sisa uangku untuk membeli pakaian paling norak, sebuah wig, dan sepasang kacamata berbingkai hitam. Lalu aku masuk ke sebuah yang tampaknya bukan rumah sakit estetika yang resmi. 1 jam kemudian, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri di cermin. Wajah tampan semula kini ditutupi jenggot. Alisnya juga digambar tebal dan hitam. Ditambah lagi dengan kacamata yang sangat norak itu. Benar-benar tampak seperti pria berusia 40 tahun yang gemuk dan berminyak. Aku tersenyum puas. Liu Ruyan, aku lihat bagaimana kamu akan menemukan aku kali ini. Aku menciptakan identitas baru untuk diriku. Li Jiangwo, seorang pekerja migran dari desa yang bekerja di kota. Agar identitas ini lebih nyata, aku bahkan sengaja mengangkat batu bata selama 2 hari di lokasi konstruksi, membuat kulitku menjadi gelap terbakar matahari. Setelah menyelesaikan semua persiapan itu, aku menaruh 100 yuan terakhir di dalam saku. Aku naik kereta hijau kembali ke kota yang familiar sekaligus asing. Di dalam kereta, di sebelahku duduk seorang ibu tua. Ibu tua itu sepanjang perjalanan terus mengobrol denganku. Dia menanyakan berapa orang di keluargaku, berapa uang yang dihasilkan dalam sebulan. Dengan logat canggung yang baru kupelajari, aku mengobrol omong kosong dengannya. Aku punya 8 anak. Semua bergantung pada aku yang bekerja di luar untuk menghidupi mereka. Sebulan, saat baik, bisa menghasilkan sekitar 8.000 yuan. Saat tidak beruntung, hanya bisa makan roti kukus. Nenek itu mendengarnya dengan wajah penuh simpati. Dia malah memaksa memberi saya sebuah apel. Saudaraku, tidak mudah ya. Aku mengambil apel itu dan menggigitnya. Hatiku campur aduk. Aku ingat Hiki yang dulu juga seorang elit yang masuk keluar gedung perkantoran mewah. Sekarang malah terpuruk harus mengandalkan berpura-pura menyedihkan untuk menipu orang memberi apel. Ini semua disebabkan oleh siapa? Liu Ruyan. Tunggu aku bangkit kembali. Aku pasti akan menangkapmu. Seiring waktu, perasaan tumbuh. Lebih baik cari cara untuk bertahan hidup dulu. Turun dari kereta. Aku melihat kota yang familiar di depan mataku. Menghirup napas dalam-dalam. Sebuah permainan kucing dan tikus baru akan segera dimulai. Kembali ke dunia ini. Masalah pertama yang kuhadapi adalah bertahan hidup. Uang sedikitku sudah habis 7.788 di kereta. Sekarang hanya tersisa 20 yuan. Uang ini bahkan tidak cukup untuk menyewa rumah. Bahkan makan penuh pun sulit. Aku menyeret tubuh lelahku dan menemukan sudut di bawah jembatan penyeberangan. Beristirahat sementara. Angin malam sangat dingin. Aku membungkus diri dengan jaket tipisku. Hatiku terasa bingung. Mengingat Hikiang, seorang lulusan universitas bergengsi, ternyata terpuruk harus tidur di jembatan. Jika ini dilihat oleh mantan kolega dan teman-temanku, pasti mereka akan tertawa terbahak-bahak. Saat aku mengeluh pada diri sendiri, seorang pria berjas yang tampak seperti agen properti datang. Dia menilai aku dari atas ke bawah, memberi saya sebuah selebaran. Bro, buku cari kerja. Mataku bersinar. Langsung duduk dari tanah. Mencari pekerjaan apa? Kau tahu Liu Corp? Bukankah itu perusahaan top 500 nasional? Mereka sedang merekrut petugas kebersihan sekarang, termasuk makan dan tempat tinggal. 5.000 per bulan. Grup Liu. Jantungku berdebar kencang. Bukankah itu perusahaan keluarga Liu Ruyan? Memintaku bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaannya. Bukankah itu sama dengan menjebak diri sendiri? Aku baru saja ingin menolak. Agen itu kembali berbicara. Bro, dengar ini. Ini pekerjaan yang bagus. Kantin grup Liu setara hotel bintang 5.
Setiap makan ada daging. Asrama juga kamar double standar. Ada AC, ada air panas. Yang paling penting, mereka tidak peduli pendidikan, tidak memeriksa latar belakang. Selama mau kerja, sudah cukup termasuk makan dan tempat tinggal. Setiap makan ada daging. Aku menelan ludah. Perutku yang lemah mulai menggeram. Akal sehat berkata padaku, ini berbahaya. Tapi kenyataan berkata, aku hampir kelaparan. Jika tidak dapat gaji, aku hanya bisa pergi ke Chengdu menjadi gadis muda untuk mengandalkan kecantikan. Kekayaan didapat dari risiko. Lagi pula aku sudah berubah total sekarang. Tidak ada yang mengenalku ketika aku pergi ke perusahaan mereka sebagai petugas kebersihan. Siapa tahu aku bisa mengumpulkan informasi internal, mengetahui diri sendiri dan lawan. Berjuang 100 kali tidak akan lelah. Kan? Aku menggigit gigi, menepuk kaki, dan mengambil selebaran itu. Kerja harus dikerjakan. Bahkan anjing pun tidak mau melakukannya. Aku melakukannya. Keesokan harinya, aku mengikuti agen ke gedung pusat grup Liu. Melihat bangunan yang menjulang tinggi ke awan di depan mata. Bangunan yang megah luar biasa. Aku sangat terharu. Dulu aku masuk sebagai pacar Liu Ruyan. Naik mobil pribadinya lewat jalur VIP masuk ke sini. Tapi sekarang aku harus masuk sebagai petugas kebersihan. Masuk lewat pintu belakang. Sial lagi. Hujan deras turun di tengah malam. Takdir mempermainkan orang sial. Proses masuk kerja berjalan sangat lancar. HR yang bertanggung jawab rekrutmen hanya melirikku sekilas. Lalu dia melambaikan tangannya dengan besar, membiarkanku lolos. Aku ditempatkan di lantai tempat kantor presiden berada, menanggung tugas membersihkan. Atasan langsungku adalah seorang supervisor kebersihan bernama Tante Zhang. Tante Zhang orangnya sangat baik hati. Melihat aku yang jujur dan patuh, memberi perhatian khusus padaku. Hei, Xiao Li, kamu baru datang? Belum familiar dengan situasinya. Aku beritahu kamu, tempat terpenting di lantai ini adalah kantor presiden. Kepala kita, Liu, punya OCD kebersihan. Dia tidak toleran pada sekecil pasir pun. Saat membersihkan, kamu harus sangat teliti. Tidak boleh melewatkan sudut-sudut terkecil sekalipun. Selain itu, Liu temperamennya tidak baik. Akhir-akhir ini terutama buruk. Jika bertemu dia, jangan banyak bicara. Cukup kerja dengan menundukkan kepala. Aku mengangguk berulang kali. Tapi dalam hati aku menyindir. Temperamen yang buruk. Itu karena mereka tidak bisa menangkapku. Mungkin mereka terbakar amarah. Kenakan seragam kebersihan biru. Pakailah masker dan topi. Aku mendorong kereta kebersihan dan memulai hari pertama penyamaranku. Kantor presiden berada di ujung koridor. Aku mendorong kereta itu perlahan meluncur melewatinya. Pintu kantor terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara dingin Liu Ruyan. Semua sampah itu hanyalah sekumpulan sampah. 1 miliar. Aku menghabiskan 1 miliar. Bahkan tidak bisa menemukan satu orang pun. Kenapa aku harus memelihara kalian? Lalu terdengar suara berderak keras. Sepertinya ada orang yang menghancurkan barang. Hatiku berdebar kencang. Cepat turunkan kepalaku. Berpura-pura menyapu lantai dengan serius. Tidak lama kemudian, seorang pria berjas dan sepatu kulit muncul. Dia keluar dari kantor dengan kepala tertunduk lesu. Dia berkata bahwa dia pernah melihat seorang bawahan andal Liu Ruyan. Namanya Sekretaris Zhao. Sekretaris Zhao melihat saya mengerutkan alis. Dengan tidak sabar, dia melambaikan tangan. Pergi, pergi. Pergi, di sini kamu tidak perlu bersih-bersih. Saya menjawab pelan-pelan dengan suara pelan. Mendorong kereta, bersiap pergi. Saat itu, pintu kantor terbuka dengan keras. Liu Ruyan mengenakan setelan kerja hitam, mengenakan sepatu hak tinggi, berjalan keluar seperti angin. Wajahnya lebih dingin daripada angin dingin Siberia. Mata yang dulu penuh perasaan itu, sekarang dipenuhi kekerasan dan aura pembunuhan. Saya ketakutan sampai jiwa terasa terbang. Cepat-cepat menundukkan kepala lebih rendah. Sangat ingin menggali lubang di tanah dan masuk ke dalamnya. Jantung berdegup liar di dalam dada. Hampir melompat keluar dari tenggorokan. Liu Ruyan melewati sisi saya, membawa aroma harum. Itu adalah parfum yang saya berikan kepadanya. Wangi yang dulu paling dia suka. Saya menahan napas. Tidak berani bergerak sedikit pun. Saat saya pikir saya berhasil lolos dengan keberuntungan, Liu Ruyan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia berbalik. Tatapannya seperti pedang tajam menancap pada saya. Dunia saya seketika berhenti. Waktu seolah-olah dipause. Darah di seluruh tubuh saya membeku seketika. Otak menjadi kosong. Terdeteksi begitu cepat. Apakah penyamaran saya begitu gagal? Apakah saya memang pria yang gagal? Saya akan tetap di tempat ini. Tangan dan kaki terasa dingin sampai lupa bernapas. Liu Ruyan melangkah demi langkah dengan sepatu hak tinggi mendekati saya. Suara klik yang nyaring itu, setiap langkah terasa seperti menginjak ujung hati saya. Saya bisa merasakannya. Semua mata di koridor terpusat pada saya. Petugas kebersihan kecil ini, Sekretaris Zhao dan beberapa asisten menampilkan ekspresi menunggu drama. Mereka mungkin mengira saya yang tidak berpengalaman. Menyulut kemarahan wanita seram ini. Liu Ruyan berdiri tegak di depan saya. Bayangannya menutupi saya sepenuhnya. Saya mencium aroma parfum yang familiar di tubuhnya, campur dengan kemarahan yang dingin. Saya menundukkan kepala dengan keras, menatap ujung jari kaki saya, merasa bahwa dalam 1 detik lagi saya akan disiksa sampai mati olehnya. Dia akhirnya berbicara. Suaranya begitu dingin sampai terasa pecah. Tubuh saya tak terkendali gemetar. Mengangkat kepala, saya mengerang dalam hati. Selesai? Sekarang pasti mati. Haruskah saya berlutut memohon ampun atau lari terbirit-birit? Lari pasti tidak akan berhasil. Ini kan memohon ampun di lantai 30. Dengan kondisinya sekarang, dia hanya akan membuat saya mati lebih menyedihkan. Saya menutup mata dengan putus asa, bersiap menyambut penghakiman. Saya perlahan-lahan mengangkat kepala. Saya bahkan sudah menyiapkan kata-kata terakhir saya. Dengarkan penjelasan saya. Namun kemarahan dan pertanyaan yang saya duga tidak terjadi, hanya menatap dingin mata cantik saya.
Mata itu penuh dengan penilaian dan kebencian. Dia menatap wajah saya selama 10 detik penuh. 10 detik itu terasa lebih lama daripada 1 abad bagi saya. Lalu dia mengerutkan alis. Bau di tubuhmu sangat tidak sedap. Saya terkejut. Bau apa? Secara refleks saya mengangkat lengan, mencium ketiak saya sendiri. Bau keringat, campur dengan bau deterjen murah, langsung menyerang hidung. Untuk memainkan peran Li Jiangwo dengan baik, saya beberapa hari ini hampir tidak mandi. Ditambah lagi saya baru saja berkeringat dingin karena gugup. Bau itu memang sulit dijelaskan. Liu Ruyan mundur 1 langkah dengan rasa jijik, menyipit hidung. Jauhkan diri dariku selanjutnya. Setelah berkata itu, dia melangkah dengan sepatu hak tinggi masuk ke lift tanpa menoleh. Saat pintu lift tertutup, saya benar-benar lemas, hampir terjatuh ke tanah. Pandangan orang di sekitar penuh belas kasihan dan rasa senang melihat nasib saya. Sekretaris Zhao datang, menepuk bahu saya. Bro, hitung nasimu. Bos Liu hari ini sedang tidak bersemangat. Dia cuma menganggap kamu bau. Kalau biasanya, kamu mungkin sudah terbang keluar lewat jendela ini. Dia menunjuk ke jendela besar yang berdiri di samping. Aku mengikuti arah jarinya. Paha terasa lemah seketika. Setelah bencana, masih hidup. Aku ternyata selamat karena terlalu bau. Apakah ini dianggap keberuntungan di tengah kemalangan? Aku mendorong mobil kebersihan dengan pikiran melayang-layang kembali ke ruang istirahat petugas kebersihan. Bibi Zhang melihat wajahku yang pucat. Dengan khawatir menanyakan, Xiao Lin, ada apa denganmu? Tidak nyaman? Aku menggelengkan kepala, mencoba memaksa senyum yang lebih memalukan daripada menangis. Tidak apa-apa. Bibi Zhang hanya sedikit kepanasan. Kalau begitu, cepatlah istirahat sebentar. Generasi muda sekarang sangat tidak memperhatikan kesehatan. Aku terkulai di kursi, menghembus napas berat berulang kali. Adegan tadi sungguh menegangkan. Tatapan menilai dari Liu Ruyan. Aku masih merasakan ketakutan. Untung saja penyamaran saya cukup berhasil. Juga untung saya cukup bau. Sepertinya kedepannya mandi ini tidak boleh sembarangan. Aku bersyukur pintu ruang istirahat tiba-tiba terbuka. Sekretaris Zhao masuk, langsung datang ke depanku. Ikuti saya sebentar. Bos Liu ingin bertemu kamu. Aku melompat dari kursi dengan cepat. Lagi? Wanita gila ini sebenarnya mau apa? Apakah dia sudah menyadari? Hatiku kembali terasa tercekik. Aku merasa seperti menuju ke eksekusi. Mengikuti Sekretaris Zhao, kami kembali ke pintu kantor presiden. Kali ini pintu kantor tertutup rapat. Sekretaris Zhao mengetuk pintu. Bos Liu memerintahkan orang untuk membiarkannya masuk. Suara dingin Liu Ruyan terdengar dari dalam. Sekretaris Zhao memberi isyarat padaku. Lalu dengan bijak mundur ke samping. Aku menghela napas dalam. Aku mendorong pintu berat itu terbuka. Di kantor ada pendingin ruangan menyala. Suhu sangat rendah. Liu Ruyan duduk di belakang meja kantor yang besar. Dia bermain-main dengan sebuah pulpen di tangannya. Tatapannya seperti sinar X yang mengamati tubuhku. Aku menundukkan kepala. Kedua tanganku menggenggam tepi pakaian dengan erat. Telapak tanganku berpeluh karena gugup. Siapa namamu? Dia bertanya kepada Li Jiangwo. Aku menjawab dengan logatku yang canggung. Dari mana kamu? Aku datang dari pelosok pegunungan. Kenapa kamu datang ke sini untuk bekerja? Keluarga miskin? Banyak anak? Jadi aku harus bekerja untuk menghidupi keluarga. Aku mengulangi lagi kata-kata yang sudah kupersiapkan sebelumnya. Liu Ruyan mengangkat alisnya, tidak memberi jawaban pasti. Dia berdiri, menyusuri meja kantor, berjalan ke depanku. Rasa tekanan yang kuat menyerbu ke arahku. Aku merasa napasku hampir berhenti. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam daguku, memaksa aku mengangkat kepala. Jari-jarinya dingin saat menyentuh kulitku. Aku merinding seluruh tubuh. Aku dipaksa menatap matanya. Di dalam mata yang dalam tak berujung itu, aku melihat rasa ingin tahu dan keraguan yang tak tersembunyi. Sebenarnya dia meragukan apa? Apakah aktingku ada celah? Atau logatku tidak cukup standar? Kepalaku dipenuhi keringat dingin, mengalir turun di sudut dahiku. Matamu. Dia tiba-tiba berbicara. Suaranya bergetar sedikit, hampir tak terasa. Sangat mirip dengan seseorang yang aku kenal. Jantungku terlewat 1 detik. Mataku. Sial? Aku lupa pakai lensa kontak berwarna. Wajahku ini bisa menyamar apa saja. Hanya mata ini yang benar-benar milikku. Liu Ruyan pernah berkata, dia paling suka mataku. Katanya ada bintang di dalamnya. Sekarang mata yang berisi bintang itu menjadi kelemahan terbesarku. Aku panik. Aku berusaha keras menggerakkan bola mataku, membuat tatapan mataku terlihat lebih keruh dan kosong. Pak Liu, Anda bercanda. Aku berkata dengan gagap. Aku memang orang kasar. Mataku tidak bisa dibandingkan dengan orang yang Anda kenal. Liu Ruyan tidak berkata apa-apa. Hanya menatapku dengan tajam. Tatapannya semakin tajam. Seolah ingin menembus penyamaranku. Melihat jiwaku dengan jelas. Saat aku hampir tidak tahan lagi. Saat bersiap untuk mengaku demi keringanan hukuman. Dia tiba-tiba melepaskan tangannya. Dia berbalik menghadap punggungnya kepadaku. Suaranya mengandung kelelahan dan sindiran pada diri sendiri. Ya? Bagaimana mungkin? Dia sudah mati. Aku yang memaksanya mati dengan tanganku sendiri. Dia orang yang begitu sombong. Bagaimana mungkin dia datang ke perusahaanku, menjadi petugas kebersihan yang rendah hati? Mendengar hal ini, hatiku campur aduk. Ada rasa lega, ada rasa sedih, dan juga ada kepuasan yang tak dapat dijelaskan. Liu Ruyan, kau akhirnya mengaku. Kau akhirnya tahu bahwa aku yang kau paksa mati. Aku pikir interogasi ini selesai di sini. Tak kusangka Liu Ruyan berbalik lagi. Wajahnya kembali dingin seperti dulu. Li Jiangwo, ya, mulai hari ini kamu tidak perlu lagi menjadi petugas kebersihan. Aku terkejut. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Liu Ruyan mengangkat sudut bibirnya dengan senyum aneh. Kau menjadi pengawal pribadi saya. Aku curiga telingaku bermasalah. Pengawal? Aku hanyalah pekerja tani yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Apakah wanita ini kepalanya terjepit pintu? Pak Liu, pergi. Ini tidak cocok.
kan? Aku cepat-cepat menolak. Aku memang tukang bersih-bersih, tidak menguasai seni bela diri. Apakah bukan kamu yang memutuskan? Liu Ruyan berkata tanpa keraguan. Aku memberi kamu 1 menit untuk mempertimbangkan. Atau tetap tinggal menjadi bodyguard. Gaji berlipat ganda. Atau sekarang langsung keluar dari sini. Jangan pernah muncul lagi di dunia. Ini ancaman telanjang. Dia pasti sudah curiga. Ingin menaruhku di sisinya. Menguji perlahan. Wanita ini sangat menakutkan. Aku baru keluar dari sarang serigala, malah masuk ke mulut harimau. Aku menatap matanya yang penuh tekad. Hatiku terasa sedih. Apakah aku punya pilihan? Tidak ada. 1 menit kemudian, aku menundukkan kepala dengan lesu dan berbicara. Aku, Liu Ruyan, tersenyum puas. Senyum itu bagiku lebih menakutkan daripada iblis. Sangat mudah dipanggil. Sekretaris membawanya mengganti pakaian. Mulai sekarang, dia sekarang menjadi orangku. Saya He Qiangoubu, Li Jiangwo. Begitulah secara bingung aku dari seorang petugas kebersihan berubah menjadi bodyguard pribadi Presiden Grup Liu. Saat Sekretaris HO membawaku menyiapkan perlengkapan, pandangan matanya penuh simpati padaku. Saudaraku, semoga beruntung. Aku mengenakan setelan hitam rapi, mengenakan kacamata hitam, berpura-pura menjadi manusia berdiri di depan pintu kantor presiden. Orang di cermin masih memakai jenggot palsu, tapi aura tampan itu tidak bisa disembunyikan. Bukankah pakaian ini membuatku lebih mudah terlihat? Apa sebenarnya yang dilakukan Liu Ruyan? Pekerjaanku utama adalah mengawasi Liu Ruyan 24 jam, melindungi keamanannya. Singkatnya, itu seperti pengawasan pribadi. Saat kerja, aku harus ikut dia ke kantor dan pulang. Aku harus mengantarnya kembali ke villa mewahnya. Bahkan saat dia makan atau tidur, aku harus berjaga di pintu. Hari-hari ini lebih menyiksa daripada penjara. Liu Ruyan tampaknya menikmati proses penyiksaan ini. Dia selalu, sengaja atau tidak, menyebut He Qiangwo di depanku. Katakan padaku, jika seseorang mati, apakah dia masih mungkin kembali? Saat rapat, dia tiba-tiba menatapku dan mengajukan pertanyaan yang membingungkan seperti ini. Aku hanya bisa berpura-pura bodoh dan kebingungan. Pak Liu, aku tidak pernah sekolah. Jadi kalau tidak mengerti, begitu ya? Dia akan tersenyum dengan penuh makna. Tidak lagi menanyakan. Saat makan, dia khusus meminta koki membuat iga babi asam manis yang dulu paling kusuka. Jian Kuo, coba rasanya bagaimana? Aku melihat piring iga yang berkilau berlemak itu. Air liur mengalir terus, tapi hanya bisa menahan rasa sakit dan menggelengkan kepala. Pak Liu, aku tidak terbiasa makan yang manis. Lalu aku melihat kekecewaan singkat melintas di matanya. Yang paling membuatku hancur adalah malam itu, di villa miliknya, foto-fotoku tergantung di mana-mana, di ruang tamu, di kamar tidur, bahkan di toilet pun ada satu foto hitam putihku. Setiap malam aku harus menatap foto kenanganku, menjaga di depan pintu kamar tidurnya. Sedangkan dia memutar berulang-ulang di dalam kamar. Lagu yang dulu paling aku suka dengar. Melodi sedih itu bergema di villa yang luas. Mendengarkannya membuatku merinding. Apakah wanita ini ingin membuatku gila? Dia ingin menguji aku dengan cara ini. Atau memang sedang mengenangku? Aku semakin tidak mengerti dia. Malam itu, Liu Ruyan minum banyak alkohol. Dia mengurung dirinya di dalam kamar, menangis dengan sangat memilukan. Kenapa kamu harus mati? Apakah kamu tahu betapa aku merindukanmu? Kembalilah. Ya, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku berdiri di pintu sambil mendengar teriakan ratunya. Hatiku terasa tidak enak. Suara tangis itu tidak terasa di pura-pura. Apakah dia benar-benar memiliki perasaan padaku? Hatiku bergetar. Secara tak sengaja, aku mendorong pintu kamar tidur. Kamar itu berantakan total. Botol-botol pecah berserakan di lantai. Liu Ruyan terkulai di atas karpet. Rambutnya berantakan. Pura-pura menangis sampai matanya berair. Terlihat sangat kacau. Dia melihat saya masuk dan terkejut sejenak. Lalu ia berjuang merayap ke arah saya. Dia memeluk kaki saya, menengadah, menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Kamu sudah kembali, benarkah? Tatapannya penuh harap dan kelemahan. Saya melihatnya seperti itu. Hatiku melunak. Hampir saja aku mengaku. Tapi akal sehat akhirnya mengalahkan perasaan. Aku tidak bisa mengaku. Jika aku mengaku, aku akan terjerat selamanya. Aku dengan keras memisahkan tangannya. Dengan logat saya yang canggung, saya berkata, Pak Liu, Anda terlalu mabuk. Salah orang. Saya Li Jiangwo. Liu Ruyan. Cahaya di wajahnya langsung padam. Dia terpaku menatap saya lama. Lalu tiba-tiba dia tertawa. Senyum itu penuh kesedihan dan keputusasaan. Ya, saya terlalu mabuk. Bagaimana mungkin kamu itu dia? Dia sudah mati. Dia bergumam sambil mendorong saya. Berdiri dengan goyah. Jatuh ke tempat tidur. Saya menatap punggungnya. Hati terasa tersumbat dan tidak nyaman. Saya diam-diam keluar dari ruangan. Menutup pintu. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya mulai meragukan apakah keputusan saya dulu benar. Mungkin saya seharusnya menghadapinya langsung, daripada menggunakan cara ekstrim ini. Tapi sekarang sudah terlambat untuk berkata apapun. Tidak ada jalan kembali di antara kami. Keesokan harinya, Liu Ruyan seperti tidak ada apa-apa. Kembali menjadi bos wanita es yang dingin. Dia juga lebih dingin padaku daripada sebelumnya. Hanya saja saya menyadari tatapannya padaku ada sedikit emosi rumit yang saya tidak mengerti. Saat saya mengira ini seperti permainan kucing dan tikus, saat itu akan terus berlanjut. Kedatangan satu orang memecahkan kebuntuan. Cahaya bulan putih milik Ji Boda dan Liu Ruyan kembali. Ji Boda tiba-tiba muncul di grup Liu pada suatu sore. Dia memegang seikat besar mawar, mengenakan setelan putih, masih dengan penampilan elit yang tampak seperti manusia, gaya seperti asa. Aku kembali. Begitu dia muncul, seluruh karyawan wanita di perusahaan itu bersemangat. Wah, keren banget. Itu dia, Bos Ji, kan? Teman masa kecil Bos Liu. Mereka berdua berdiri bersama. Memang pasangan yang ditakdirkan. Aku berdiri di belakang Liu Ruyan, mengenakan kacamata hitam, menatap pria itu tanpa ekspresi.
seperti anjing. Pria dan wanita akhirnya kembali bersatu. Aku ingin melihat apa yang kalian rencanakan kali ini. Drama yang mengharukan. Liu Ruyan hanya melirik Jiboda dengan santai. Tidak seperti dulu. Tidak menunjukkan ekspresi gembira berlebihan. Kamu datang untuk apa? Nada bicaranya dingin. Jiboda tampaknya tidak menyangka reaksi itu. Terkejut sejenak. Ruyan, aku dengar belakangan ini kamu tidak dalam kondisi baik. Aku kembali dari luar negeri khusus untuk menemuimu. Dia menyerahkan bunga ke depan Liu Ruyan. Bunga ini untukmu. Semoga kamu lebih bahagia. Liu Ruyan bahkan tidak melihat bunga itu sama sekali. Aku tidak butuh. Dia melewati Jiboda. Langsung maju. Wajah Jiboda berubah-ubah antara pucat dan merah. Sangat jelek. Dia mengejarnya. Menghalangi Liu Ruyan. Ruyan, aku tahu kamu masih sedih karena Hikiang. Tapi orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Kamu harus terus melihat ke depan. Hikiang tidak pantas untukmu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Dengar kata ini. Tinjuku mengeras. Bajingan ini? Aku belum sepenuhnya mati. Sudah mulai mengincarku. Katanya aku tidak pantas untuknya. Siapa kamu sebenarnya? Aku benar-benar ingin melompat ke depan. Satu pukulan menghancurkan wajah palsunya itu. Namun aku belum sempat bertindak. Liu Ruyan sudah meledak duluan sebelum aku. Dia berbalik dengan cepat. Dia mengangkat tangan dan menampar Jiboda dengan tepukan keras. Suara tepukan, Pak, yang nyaring menggema di seluruh aula. Semua orang terkejut. Jiboda menutupi wajahnya. Dengan tak percaya dia menatap Liu Ruyan. Kamu? Tutup mulutmu. Liu Ruyan menunjuk hidungnya. Dengan suara keras dia berteriak. Apakah Hikiang layak? Bukan giliranmu untuk menilai. Dia adalah pria saya. Bahkan jika dia mati, dia tetap selamanya bukan apa-apa bagimu. Hanya anak teman ayahku. Aku memberi sedikit muka padamu. Menyebutmu kakak. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Aku beritahu kamu, Jiboda, dulu aku buta sehingga mengira kamu bagus. Sekarang aku melihat jelas. Kamu hanyalah orang yang egois. Pura-pura mulia yang munafik. Menggunakan uangku untuk berpesta di luar. Sekarang melihat aku tidak baik-baik saja. Kamu ingin kembali untuk mencari keuntungan? Mimpi saja. Mulai sekarang jangan lagi muncul di depanku. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Lalu aku akan mengirimmu ke Afrika. Bermain dengan sekumpulan paman hitam. Kata-kata Liu Ruyan itu mengutuk dengan penuh semangat. Bergetar dengan suara yang kuat. Seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang terdiam oleh ledakan tiba-tiba itu. Wajah Jiboda sudah berubah menjadi warna hati babi. Dia dicaci maki sampai berdarah. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku berdiri di samping, terkejut mendengarnya. Serius? Ini begitu meledak. Ternyata Jiboda yang beralis tebal dan mata besar itu juga pria buruk. Liu Ruyan. Ini adalah pencerahan mendadak. Dia tadi bilang aku adalah pria dia. Hatiku tiba-tiba dipenuhi perasaan aneh. Sepertinya agak menyenangkan. Setelah melontarkan hinaan, Liu Ruyan tidak menatap Jiboda sekalipun. Dia berbalik dan pergi. Jian Kuo, kita pergi. Aku seperti udang kecil. Cepat-cepat mengikutinya. Saat melewati sisi Jiboda, aku masih bisa mendengar suara dia menggeram. Kembali ke kantor. Liu Ruyan menjatuhkan dirinya ke kursi. Dada berdenyut keras. Terlihat dia sangat marah. Aku diam-diam menuangkan segelas air untuknya. Dia mengambil air itu dan meminumnya. Emosinya mulai sedikit tenang. Dia mengangkat kepala, menatapku dengan tatapan yang rumit. Jian Kuo, apakah kamu merasa aku lucu? Aku menggelengkan kepala. Tidak tinggal. Zhongming sangat berani. Ini adalah kata-kataku yang tulus. Bisa di depan seluruh perusahaan mengutuk pria jalang. Keberanian ini tidak dimiliki semua orang. Liu Ruyan tersenyum sambil mengejek dirinya sendiri. Berani. Jika aku benar-benar berani, aku tidak akan memaksanya mati. Dia kembali terjebak dalam suasana sedih itu. Aku tidak tahu bagaimana menenangkannya. Hanya bisa berdiri diam di samping. Di kantor hening total. Tiba-tiba Liu Ruyan berbicara. Jian Kuo, temani aku minum satu gelas. Pergi ke rumahku. Malam ini tidak pulang sampai mabuk. Aku menatap mata merahnya. Secara tak terduga, aku mengangguk. Ini pasti keputusan terburuk yang pernah aku buat dalam hidupku. Di Villa Liu Ruyan, aku dan dia duduk berhadapan. Di atas meja penuh dengan berbagai jenis minuman. Merah, putih, impor, bir. Lihatlah suasana ini. Hari ini dia benar-benar berniat menenggakku sampai mati. Dia menuangkan segelas besar whisky untukku. Lalu dia juga mengisinya. Direktur Liu, aku tidak bisa minum alkohol. Aku mencoba melawan. Aku memintamu minum. Dia menatapku tanpa keraguan. Aku tidak punya cara. Hanya bisa menelan dengan paksa segelas cairan pedas itu. Rasa terbakar yang menyala-nyala menyebar dari tenggorokan hingga perut. Aku batuk keras sampai mengguncang dunia. Air mata pun keluar. Liu Ruyan melihat penampilanku yang berantakan dan tertawa. Tersenyum itu mengandung sedikit kepuasan. Dia terus menuangkan minuman satu demi satu untukku. Dan juga menenggaknya satu demi satu untuk dirinya sendiri. Aku merasa dia bukan sedang minum alkohol, tapi sedang meminum racun. Tak lama kemudian aku mulai merasa mabuk. Benda-benda di depan mataku mulai tampak berbayang. Wajah Liu Ruyan pun menjadi kabur. Jian Kuo, kamu bilang kenapa dia begitu bodoh? Dia menunduk di atas meja. Dengan bibir tidak jelas dia bertanya. Aku hanya ingin membuatnya marah. Aku sebenarnya tidak suka Jiboda. Aku hanya iri. Iri dia yang bisa begitu bebas, sedangkan aku harus memikul begitu banyak. Aku pikir dia akan mengerti aku, tapi dia pergi begitu saja, tidak memberi aku kesempatan untuk menjelaskan. Dia terus berbicara lalu mulai menangis lagi. Tangisan itu seperti binatang kecil yang terluka, penuh rasa tak berdaya dan penyesalan. Hatiku terasa tersayat keras. Alkohol membuatku mabuk. Akal sehatku juga mulai menjadi kabur. Aku menatap wajahnya yang seperti bunga pir basah oleh hujan. Tak tahan, aku mengulurkan tangan ingin menghapus air matanya. Tanganku terhenti di udara. Aku melihat kalung yang dipakainya di lehernya. Itu hadiah ulang tahun pertamaku untuknya. Sebuah kalung perak yang sangat biasa. Liontin itu adalah inisial namaku, HP. Aku pikir dia sudah membuangnya lama. Ternyata dia masih memakainya. Mataku langsung merah.
Ternyata dia tidak peduli. Ternyata di dalam hatinya, aku selalu ada. Aku tidak bisa lagi mengendalikan emosiku. Aku mengulurkan tangan, lembut menyentuh wajahnya. Jangan menangis. Suaraku tidak lagi dialek canggung itu, tapi suara asliku. Liu Ruyan bergetar seluruh tubuh. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatapku dengan tak percaya. Matanya langsung terbuka lebar. Tatapannya lebih terkejut 100 kali lipat dibanding saat pertama kali dia menemukan aku. Bibirnya bergetar, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku menatapnya sambil tersenyum pahit. Lama tak bertemu, aku memutuskan tidak berpura-pura lagi. Saatnya mengungkapkan semuanya. Hidup atau mati, menyerah pada takdir. Menatapku dengan tajam, seolah ingin melihat lubang di wajahku. Tatapannya beralih dari terkejut ke kegembiraan berlebihan, lalu menjadi amarah yang meluap. Proses itu hanya memakan 3 detik. Suara itu dipenuhi kebencian dan aura mematikan. Hatiku terasa dingin. Selesai, gunung berapi akan meletus. Aku baru ingin mulai menjelaskan, dengan cepat seperti kilat. Mengambil sebotol kaca kosong dari bawah meja. Aku akan membunuhmu, bajingan. Dia mengangkat botol itu dan menghantam kepalaku. Aku ketakutan sampai jiwaku melayang. Secara refleks, aku memeluk kepala dan melarikan diri. Tenanglah, bicaralah dengan baik. Aku tidak ada apa-apanya untuk dibicarakan denganmu. Pergilah mati. Di villa itu terjadi kejar-kejaran kacau. Aku berlari, dia mengejarku. Sayapku tak mampu terbang. Botol kaca berkilau di tangannya, membuat hatiku berdebar ketakutan. Wanita gila ini benar-benar ingin membunuhku. Aku melompat-lompat di atas sofa, terus memohon ampun dengan mulut. Bibi, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak seharusnya berpura-pura mati menipumu. Apakah berlutut kepada kamu masih belum cukup? Terlambat. Sudah mata merah karena marah. Tidak bisa mendengar kata-kataku sama sekali. Saat aku hampir tertangkap olehnya. Saat aku bersiap untuk mati heroik. Pintu villa tiba-tiba diketuk keras dari luar. Jangan bergerak. Polisi. Puluhan polisi khusus bersenjata lengkap menyerbu masuk. Laras-laras tembakannya yang hitam pekat mengarah tepat ke kami. Aku dan Liu Ruyan terdiam di tempat. Dia masih tetap mengangkat botol minuman dengan pose ingin memukulku. Sedangkan aku tetap berjongkok sambil memeluk kepala. Situasinya sempat sangat canggung. Polisi yang memimpin menatap kami sambil mengerutkan alis. Siapa yang melaporkan? Katanya ada kasus penculikan di sini. Suara lemah terdengar dari belakang polisi. Paman polisi itu aku. Aku menoleh mengikuti suara itu. Terlihat sosok yang familiar. Ji Boda. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Tampak tidak berantakan sama sekali. Dia menunjuk kepadaku dan berkata kepada polisi. Paman polisi itu adalah dia. Dia menculik Ruyan. Lalu dia lagi menunjuk Liu Ruyan dengan wajah penuh kesedihan, berbalik cepat seperti asap. Jangan takut, aku datang menyelamatkanmu. Liu Ruyan. Kami berdua menatapnya dengan tatapan seolah menertawakan orang bodoh. Si bodoh ini datang buat bercanda apa? Polisi jelas juga merasa adegan ini agak magis. Kapten yang memimpin melihat botol yang diangkat. Liu Ruyan dengan wajah penuh aura mematikan, lalu melihat aku yang berjongkok sambil memeluk kepala gemetar. Akhirnya menatap Ji Boda yang berdiri di pintu dengan sikap tegas. Alisnya mengerut begitu dalam sampai bisa menjepit nyamuk. Sebenarnya apa yang terjadi? Ji Boda buru-buru menjawab. Rekan polisi, pria ini adalah bodyguard baru grup Liu. Dia berniat jahat, menipu CEO Liu pulang ke rumah dengan niat tidak baik. Aku mengikutinya sepanjang jalan, mendengar suara pertarungan di dalam, langsung melaporkan ke polisi. Dia berbicara dengan suara bergetar dan air mata mengalir, seolah-olah dia adalah pelindung bunga. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Alur pikirannya tidak cocok untuk menulis novel, benar-benar menyia-nyiakan bakat. Liu Ruyan bahkan lebih marah sampai gemetar. Dia meletakkan botol minuman keras, menunjuk hidung Ji Boda sambil memaki Ji Boda. Kamu sakit? Siapa yang menyuruhmu melaporkan ke polisi? Ini urusan keluargaku, bukan urusanmu. Seperti asa, aku tahu kamu dipaksa olehnya. Jangan takut. Ji Boda masih berpura-pura menjadi kapten polisi di sana. Mendengarnya bikin aku kebingungan. Dia berbalik ke arahku. Berdirilah. Keluarkan KTP-mu. Aku berdiri dengan lambat. Aku mengangkat bahu. Pak polisi, aku tidak punya KTP. KTP kau malah palsu milik Li Jiangwo. Kalau itu dikeluarkan, hukumannya tambah 1 tingkat. Tidak ada KTP. Tatapan polisi langsung menjadi waspada. Siapa namamu? Aku belum sempat bicara. Liu Ruyan langsung memotong dengan berkata, namanya He Qiang. Dia pacarku. Kata itu membuat semua orang di dekat Ji Boda hampir melotot. Tidak mungkin, He Qiang sudah mati. Bukankah? Kapten polisi juga kebingungan total. Orang hidup ini berdiri di sini. Liu Ruyan menghela napas dalam. Sepertinya dia membuat keputusan. Dia berjalan ke sisiku, memeluk lenganku, mengangkat kepalanya seperti seekor merak yang bangga. Betul, semua hal sebelum dia mati. Hanya lelucon di antara kami berdua. Dia berbalik ke arahku. Tatapannya mengandung ancaman dan permohonan. Ya, suara, sayang, itu membuat tulangku terasa lemah. Aku menatapnya, lalu melihat lagi laras senjata hitam di sekeliling. Aku mengangguk dengan tegas. Ya, itu cuma lelucon. Saya merasa kulit wajah saya sudah begitu tebal sampai bisa menahan peluru. Bercanda. Kapten polisi jelas tidak percaya. Bercanda. Bisa sampai mengatur pemakaman sekaligus. Bahkan sampai harus pakai pisau dan senjata. Liu Ruyan menjelaskan dengan wajah tak merah. Hati tak berdebar. Saudara polisi memang begitu. Beberapa waktu lalu saya stres kerja. Pacar saya memikirkan cara ini. Supaya saya bisa bersantai. Merasakan rasa sakit kehilangan. Agar lebih menghargai kehidupan sekarang. Mengenai tadi, kami berdua sedang bermain peran. Saya berperan sebagai ratu yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dia berperan sebagai si kecil yang memohon belas kasihan. Itu adalah kesenangan kecil di antara kami. Saya mendengarnya terkejut ternganga. Bakat, kemampuan menulis cerita ini, sayang sekali tidak menjadi penulis skenario perak. Masih peran bermain, masih kesenangan kecil. Sialan,
Hampir saja kepalaku pecah karena botolmu. Para polisi saling memandang. Jelas mereka juga terkejut oleh alur pikir yang aneh ini. Jiboda malah hancur, berteriak keras. Tidak mungkin seperti Ruyan. Kau pasti telah dicuci otaknya. Saudara polisi, jangan percaya padanya. Dia memang penipu. Liu Ruyan menatapnya dingin. Keluarkan dia. Dua polisi mengangkat Jiboda yang masih berjuang. Mereka menyeretnya keluar. Dunia akhirnya tenang. Kapten polisi melihat kami, menghela napas. Baiklah, karena ini kesalahpahaman, kami akan bubar. Tapi saya memperingatkan kalian, lain kali jangan mainkan kesenangan semacam ini. Buat lebih tenang. Membuang sumber daya polisi itu memalukan. Iya. Apa yang diparahi oleh paman polisi? Saya mengangguk, membungkuk, dan mengantar mereka keluar pintu. Pintu saat ditutup, villa kembali sunyi seperti mati. Saya dan Liu Ruyan saling menatap tajam. Baru saja pasangan yang bersatu melawan musuh, seketika kembali menjadi musuh. Dia menatap saya sambil tertawa sinis. Qiang, kamu sudah menjadi ahli. Bahkan kamu bisa melakukan hal seperti pura-pura mati. Aku menekuk leherku, kata sambil tertawa. Bukankah itu karena kamu memaksanya? Dia memaksamu langkah demi langkah mendekat kepadaku. Apakah aku membuatmu mati? Apakah aku membuatmu menipuku selama setengah tahun? Apakah aku membuatmu seperti orang bodoh yang menangis selama setengah tahun di depan sekotak kapur? Apakah aku menjadikanmu bahan tertawaan seluruh internet? Apakah aku membuat wajah Liu Ruyan menjadi memalukan? Suaranya semakin keras, kelopak matanya semakin merah. Keluhan yang terpendam selama setengah tahun itu. Kemarahan dan kerinduan meletus sepenuhnya pada saat ini. Aku melihat matanya yang merah menyala. Hatiku terasa sakit. Aku melangkah maju dan memeluknya erat. Maaf, aku yang brengsek. Pukullah aku, caci aku. Asalkan kamu bisa melampiaskan amarahmu. Liu Ruyan di pelukanku pertama-tama berjuang kaku beberapa kali. Lalu dia menyerah melawan. Dia menundukkan kepalanya ke dadaku, menangis dengan keras. Tangisan itu lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Aku memeluknya, dengan lembut menepuk punggungnya. Hatiku campur aduk. Drama konyol ini tampaknya akhirnya akan berakhir. Namun aku masih terlalu naik. Keesokan harinya, aku bangkit dari kematian. Dan bersama Liu Ruyan, kami memperagakan adegan erotis. Berita kami tertangkap polisi menjadi headline di media besar. Setiap judulnya lebih sensasional daripada sebelumnya. Mengejutkan? Mantan pacar yang penuh kasih yang sudah meninggal kembali hidup. Ternyata itu adalah permainan peran seorang CEO kaya. Karakter CEO wanita yang penuh cinta runtuh. Memainkan adegan kekerasan rumah tangga dengan suami yang sudah meninggal. Menyebabkan kepolisian terkejut. Plot twist terkuat tahun ini. Apa yang kamu kira sebagai pengorbanan cinta ternyata adalah adegan SM besar. Aku dan Liu Ruyan menjadi viral di seluruh internet dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku melihat di ponselku foto aku dan dia berpelukan di dalam kamar. Serta foto HD dia mengangkat botol mengejarku. Mata tiba-tiba gelap. Aku pingsan lagi. Kali ini memang nyata. Penulis hanya menulis sebanyak ini. Tapi cerita tentu harus memiliki akhir yang sangat indah. Jika tidak ada, Ding Dong akan membuatkan satu untukmu. Jiboda dikirim ke Afrika oleh CEO Liu. Setiap hari bermain dengan belasan paman berkulit hitam dengan gembira. Sedangkan Qiang bersama Kaisar Ruyan menjalani kehidupan bahagia yang kacau. Selesai seluruh teks. Kali ini benar-benar selesai.